Jam ini juga, detik ini juga, saya siap disambar petir atau saya siap dilaknat. Kalau dia punya ilmu kebal, ketika ditimpa besi nggak mungkin berdarah, kan gitu. Tapi kali ini Ustadz Nasihin telah membuka dirinya bahwa adegannya adalah settingan. Bahkan gue bilang, lo cari video di YouTube yang keilmuannya terlihat sakti, nanti gue bongkar. Gue bilang, ini cara settingan Bustami seperti ini, ini cara settingan limbat seperti ini cara pengambilan gambar, cara main YouTube seperti ini. Assalamualaikum Sobat Islam. Lagi rame di dunia per-YouTuban berantas dukun santet tentang pernyataan Ustadz Nasihin kepada Ujang Bustami Cirebon bahwa semua video dengan dukun santet adalah settingan semata alias tidak asli kebenarannya. Kini sudah tidak terhitung banyak dukun menyimpang sudah disadarkan setelah sebelumnya duel adu kekuatan sejarah goib dengan para pembasmi dukun santet seperti Ujang Bustami dan Ustadz Nasihin. Dalam kegiatannya, baik Kang Ujang maupun Ustadz Nasihin sering mendatangi para praktisi dimanapun para dukun santet berada. Akan tetapi, kini mulai banyak yang mempertanyakan kebenaran video-video dari Ustadz Nasihin maupun Kang Ujang Bustami. Dan akhirnya Ustadz Nasihin menceritakan bahwa videonya yang dibuat dengan dukun santet semua adalah settingan, termasuk juga Ujang Bustami dan Master Limbat menggunakan dukun palsu alias bukan dukun sebenarnya. Sementara Abah Menel juga mengomentari dan membahas video tentang pernyataan tersebut dan mendukung pernyataan Ustadz Nasihin bahwa semua video gerbek dukun santet adalah settingan. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Bahkan gue bilang, lo cari video di YouTube yang keilmuannya terlihat sakti, nanti gue bongkar. Gue bilang, ini cara settingan Bustami seperti ini cara settingan limbat seperti ini cara pengambilan gambar, cara main YouTube seperti ini. Nama Ujang Bustami makin menarik banyak perhatian kita. Pasalnya setiap kegiatan Kang Ujang Bustami selalu saja banyak yang mendukung dan mendoakan dalam membasmi dukun santet dan sejenisnya. Banyaknya pertanyaan terkait ini dan bagaimana cara atau teknik membuat video duel dengan para dukun santet. Akhirnya Ustadz Nasihin membongkar triknya dalam membuat video dengan dukun santet ketika bincang santai dengan para sahabat yang lain untuk berbagi pengalaman dan ilmu lainnya. Kalau dia punya ilmu kebal, ketika ditimpa besi nggak mungkin berdarah, kan gitu. Dalam rekaman suara tersebut, bagaimana Ustadz Nasihin menceritakan sebagian kejadian ketika melawan dukun santet dan pengalaman lainnya ketika mendatangi para praktisi supranatural. Dan yang paling menarik perhatian bahwa Ustadz Nasihin juga membahas video dari Kang Ujang Bustami dan juga Master Limbat dengan dukun santet itu juga hanyalah settingan semata menurutnya. Bahkan gue bilang, lo cari video di YouTube yang keilmuannya terlihat sakti, nanti gue bongkar. Gue bilang, ini cara settingan Bustami seperti ini cara settingan limbat seperti ini cara pengambilan gambar, cara main YouTube seperti ini. Menurutnya bahwa dalam video Kang Ujang, kalau dia punya ilmu kebal ketika ditimpa besi gak mungkin berdarah, ungkapnya. Dan kalau orang-orang awam nggak ngerti bahwa video di YouTube settingan atau asli, bahkan ketika pertunjukan di TV pun Master Limbat mengatakan asli, padahal kalau kita sudah tahu triknya nggak sama sekali, termasuk juga Ujang Bustami. Lanjut Ustadz Nasihin. Ketika orang pribadi nanya ke Ustadz Nasihin tentang video berantas dukun santet, Ustadz Nasihin menjawab bahwa semua praktisi di YouTube semua adalah settingan, tidak terkecuali Ujang Bustami, ungkapnya. Dan silahkan cari di YouTube yang keilmuannya terlihat sakti, nanti gua bongkar, lanjut Ustadz Nasihin. Lalu juga Limbat ketika direndam air panas pun gua tahu itu bukan air panas karena gua udah bergabung di dunia mereka, kan gitu lanjutnya. Dalam arti bahwa di YouTube saling serang itu bukan saling memusuhi, tapi saling menaikkan channel ataupun saling mendukung. Contohnya Gus Idris diserang TIJ, terus sekarang channelnya makin naik karena promosi timbulnya.
Dan juga sama kayak gua kemarin ketika diserang TIJ, tiba-tiba penonton gua naik. Wah, ternyata penonton TIJ juga akhirnya menonton videoku juga, lanjut Ustadz Nasihin. Dan yang kita anggap itu uah itu sebenarnya bukan uah, tapi itu adalah sebuah tontonan yang untuk menjadi hiburan. Lalu ketika ada suatu yang bermanfaat, maka itu dijadikan suatu tuntunan, kan gitu. Lalu kalau dirasa tidak bermanfaat, maka itu jadikan hiburan saja. Sama juga untuk Abah Menel, gak mau itu ngoceh di YouTube kalau nggak ada unsur AdSense atau duit. Karena bahasanya itu capek ngoceh di YouTube, karena itu semua punya kreasi. Sementara Abah Menel juga membahas video Ustadz Nasihin yang satu ini dan telah membuktikan banyak ucapannya kepada banyak pembasmi dukun seperti Ustadz Nasihin dan juga Ustadz Ujang Bustami Cirebon. Kenapa saya selalu berkoar-koar mengatakan kepada masyarakat luas bahwa adegan dukun santet itu tidak semuanya real, banyak settingan menggunakan dukun santet palsu. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar suatu kebohongan. Bahwa semua adegan basmi dukun santet di YouTube adalah settingan dan menggunakan dukun santet palsu. Dan Abah Menel yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan membongkar suatu kebohongan, dan saya tidak henti-henti akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membongkar suatu kebohongan. Dan akhirnya banyak yang dekat dengan Ustadz Nasihin kini juga dekat dengan Abah Menel, dan Abah Menel menyarankan Ustadz Nasihin untuk segera memberi klarifikasi, membuat video menerangkan secara publik agar tidak menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa dukun santet yang Anda datangi itu adalah settingan menggunakan dukun santet palsu, lanjut Abah Menel. Agar segera memberi klarifikasi, membuat video menerangkan secara publik agar tidak menimbulkan fitnah bagi orang yang mengatakan bahwa dukun santet yang Anda datang itu adalah settingan menggunakan dukun santet palsu. Dalam videonya Abah Menel coba membahas Kang Ujang Bustami tentang pengakuannya bahwa adegan melawan dukun santet hanyalah settingan karena menggunakan peran dukun palsu. Dan seandainya Ustadz Nasihin mengatakan ini dari awal-awal, mungkin tidak akan terjadi suatu kesalahpahaman ketika ada yang mengkritik, lanjut Abah Menel. Contoh ketika ada yang mengatakan Kang Ujang Bustami settingan, lalu banyak orang yang seolah-olah menjadi seorang pahlawan dan membela mati-matian bahwa adegan Kang Ujang Bustami adalah real, hingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap netizen, lanjut Abah Menel dalam videonya. Dan terkait berita ini kami serahkan kepada semua untuk menyimpulkan sendiri apa yang ada dalam pemikiran dan menjadi hak sobat semua untuk menilainya. Mari selalu ambil yang baik dan tinggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan dan tuntunan dari tontonan praktek basmi dukun santet dan juga yang lainnya yang ada di YouTube, baik yang settingan ataupun tidak. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.